لا إله إلا الله. Iqtida as-sirat al-mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita di fasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu fi dzikri fawaid khutbatihi sallallahu alaihi wasallam al-'azimati fi yaum Arafah. Faedah khutbah agung dari Nabi SAW pada hari Arafah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, Rawa Muslimun fi sahihihi an Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain an Abi an Jabirin fi hadithi Hajjatil Wada'. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali bin Husain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis haji wada'nya Rasulullah SAW. Beliau ceramah, pidato. Hatta idza zalatis syams, yani yawm Arafah, amara bil qaswa farahilat lah fa'ata batnal wadi fa khataban nas. Hingga beliau ketika matahari telah tergelincir, itu pada hari Arafah, beliau memerintahkan disiapkan unta beliau yang bernama Qaswa, itu nama unta beliau. Lalu dikenakan padanya pelana hingga beliau sampai di perut lembah, yang lembah di sini lembah Uranah. Ya, di sini suatu wadi, yaitu lembah yang bernama Uranah. Lalu beliau berkhutbah kepada orang-orang, dan ini yang disebut khutbah Yaum Arafah. Khutbah hari Arafah untuk orang-orang yang melakukan manasik. Dan khutbah ini khutbah yang sangat populer. Setiap kalimatnya mengandung makna yang sangat penting dalam agama Islam. Ya, jazakallah khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum." Melucuti harta kalian, yaitu ngambil harta orang lain, seperti haramnya kehormatan hari kalian ini, yaitu hari Arafah, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan kehormatan demi kehormatan. Kehormatan pertama, kehormatan darah sesama muslim. Kehormatan kedua, kehormatan harta muslim. Kehormatan ketiga, kehormatan hari Arafah. Kehormatan keempat, kehormatan bulan Dzulhijjah. Kehormatan kelima, kehormatan Mekah. Di sini ada satu kehormatan untuk tempat pemilikan makhluk, yaitu muslim, yaitu darah dan harta. Jadi kata Nabi yang pertama, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya diharamkan atas kalian menumpahkan ad-dima, darah, pembunuhan. Ya, dan yang lebih ringan dari itu yaitu pelukaan, ya, penyayatan dan semisalnya. Nah, ketika pertumpahan darah itu lebih konotasinya ke pembunuhan, qatl tanpa hak. Dan ketahuilah bahwasanya pada asalnya Allah Subhanahu wa taala menafikan mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, itu tidak terwujud semestinya. Melainkan kalau seorang beriman membunuh orang beriman lainnya itu karena khata'. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, kata Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali karena salah. Nah, para fuqaha mereka kemudian membagi al-qatl menjadi 3 macam. Yaitu al-qatl al-'amd, yang pertama. Yang kedua al-qatl shibhul 'amd. Yang ketiga al-qatl al-khata'.
al-qatl al-'amd, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Definisinya adalah membunuh dengan adanya maksud untuk membunuh dan memakai media atau tata cara yang umumnya berpotensi membunuh. Ini namanya al-qatl al-'amd. Membunuh sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan adanya maksud membunuh maksudnya. Ini satu, maksud membunuh yang umumnya berpotensi membunuh. Jadi ada dua syarat suatu pembunuhan disebut pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan maksud membunuh. Jadi niatannya, intensinya sudah ada. Kesengajaan dari segi niatan sudah ada. Kemudian yang kedua, kesengajaan dari segi peralatan atau tata cara. Kadang-kadang ada pembunuhan pakai alat dan kadang-kadang ada pembunuhan tidak pakai alat. Dilihat dari alat dan tata cara itu. Kalau alat atau tata cara itu, kalau alat yang dipakai adalah alat yang secara umum orang mengatakan ini alat membunuh, seperti pisau, pedang, ya. Kemudian batu besar, batu yang tajam, yang memang ini potensial untuk membunuh. Atau dengan tata cara membunuh, enggak pakai alat. Tata caranya membunuh, mencekik. Nah, ini kan tata cara, enggak pakai alat. Ya pakai tangan, betul, alatnya tangan, tapi kan dari diri sendiri, bukan pakai alat eksternal. Maka kalau seseorang mencekik dan itu sengaja untuk membunuh, maka terjadilah pembunuhan. Terjadi pembunuhan sengaja, yang mana itu ada hukum qisas. Kecuali jika dimaafkan oleh wali atau keluarga dari umumnya keluarga yang dibunuh, maka mungkin bisa bayar diat saja atau bahkan bisa saja dimaafkan. Yaitu pembunuhan semi sengaja. Syibh itu serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja. Bagaimana ini serupa dengan kesengajaan? Yaitu dia tidak dengan media yang atau tata cara yang umumnya berpotensi membunuh. Ada maksud untuk memberi bahaya, ada maksud untuk mencederai. Tetapi media atau alat ya, atau tata cara yang dipakai itu umumnya tidak berpotensi membunuh. Maka ini al-qatl shibhul 'amd. Ya, misalnya lagi gontok-gontokan marah, kemudian lempar batu, tapi batunya segini doang. Ini enggak berpotensi membunuh secara ghalib. Lempar kena palanya mati. Dan terekam CCTV. Dan ada juga saksi minimal 2 misalnya. Mati itu orang. Dan penyebab matinya adalah karena kena lemparan batu yang umumnya tidak berpotensi membunuh. Tapi karena konteksnya sedang gontok-gontokan, marah-marahan, maka otomatis dipahami dari sini ini pelaku tunya kena bagian ini plek atau kena apalah ya. Yang mana bagian tersebut umumnya itu tidak membunuh, tidak akan terbunuh orang yang dipukul di bagian tersebut dengan tangan. Ya, maka ini apa? Mati itu orang padahal mungkin di bagian pipi atau mungkin adalah bagian tertentu yang umumnya dokter menyatakan umumnya ini tidak mati kalau orang dipukul di sini. Maka qadarullah mati, maka ini terjadi pembunuhan dan terjadi tindak pidana, namun dikategorikan dalam Islam sebagai al-qatl shibh al-'amd, membunuh setengah sengaja. Sengaja dari segi apa? Intention. Tapi tidak sengaja dari segi jenis media atau alat atau tata cara, karena tata cara atau media yang digunakan itu tidak berpotensi membunuh. Ya. Gitu. Tapi ada intention, keinginan untuk melukai. Nah, ini yang membuatnya berat gitu loh. Itu yang kedua. Ya. Kalau emang itu penyebabnya adalah pukulan itu matinya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia memang pengen mencederai dan akhirnya dia
tonjok di bagian ulu hati atau semacamnya, dan ternyata itu betul-betul berefek pada kematiannya, maka ini besar kemungkinan masuk dalam kategori qatl amd. Karena kalau misalnya dokter memvonis bagian itu memungkinkannya untuk pingsan bahkan mati, maka khalas, ini terjadi pembunuhan. Begitu. Atau tata cara misalnya, oh ya Allah, ditakut-takutin, ayo. Ditakut-takutinnya di pinggir rel kereta. Pas kereta mau lewat. Dan kemudian orang itu ketakutan, lari, enggak ngeh, kena setan budek kata orang-orang. Kemudian ketabrak kereta, mati. Nah, di sini media yang digunakan menakut-nakuti, dan di konteks pengen mencederai juga ada intention untuk melukai atau mematikan mungkin, dan juga dalam posisi tempatnya itu di tempat yang sangat strategis untuk mati, posibilitasnya mati. Maka yang seperti ini bisa masuk dalam qatl al-amd di pengadilan. Ya, pertimbangan hakim ijtihadnya gimana nanti melihat dari situasi dan intentionnya, niatan. Yang ketiga, al-qatl al-khata'. Ini yang disebut oleh Allah, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'ah. Dan tidaklah seorang beriman itu membunuh orang beriman lainnya kecuali pasti karena enggak sengaja, karena salah. Maka ini definisinya adalah ya, pembunuhan tanpa maksud sama sekali. Kalau yang kedua, yang pertama kan nanti tadi emang ada maksud. Pembunuhan tanpa maksud sama sekali dan dengan benda yang berpotensi membunuh. Pembunuhan tanpa maksud membunuh. Enggak ada niatan sama sekali, enggak ada niatan itu, dan dilakukan tanpa mengetahui dengan media yang berpotensi secara umum membunuh. Ya. Tanpa ada inginan menyakiti sama sekali, enggak ada sama sekali. Seperti apa? Lagi berburu kijang misalnya di hutan. Orang bidik tembak pakai senapan. Cep. Ternyata salah sasaran. Ternyata ada tukang bakso lagi jualan di pinggir jalan misalnya. Ya, saya mau contohin siapa lagi karena lagi kepikiran bakso aja. Atau tukang sate kikil, kan di depan ada tukang sate kikil, Pak. Itu satu-satunya dagangan yang saya kenang, sate kikil. Ya, nggak tahu masih ada apa enggak di depan. Nah, nggak sengaja dan dia nggak tahu ada tukang bakso di situ. Tiba-tiba kena aja orangnya itu, pas banget, pas jebret gini, dia lewat di belakang kijangnya, kemudian kena tukang bakso. Ya, atau mungkin nembus saking kencengnya, pelurunya kena sedikit dagingnya, tapi tetap nembus dan malah kemudian bermukim di perutnya tukang bakso misalnya. Mati tukang bakso itu karena tiba-tiba lewat. Ini kan nggak tahu sama sekali, nggak ada intention, nggak ada pikiran bahkan untuk melukai siapapun. Qadarullah itu terjadi, begitu. Ya. Atau misal seorang orang tua atau paman gitu misalnya. Ini yang pernah terjadi ini. Lagi ngecek mobil. Ya, untuk mundur dari garasi. Ponakannya yang kecil tiba-tiba keluar dari rumah, kemudian jalan di belakang mobil. Nah, di mobil enggak ada kamera belakang. Tiba-tiba udah kayak good luck gitu loh. Subhanallah. Apa ini? Dilihat anaknya sudah ponakannya sudah mati. Ini masuk kategori apa, Pak? Pembunuhan sengaja, semi sengaja atau salah? Salah. Kenapa? Karena enggak ada intention, enggak ada niatan. Media yang dipakai mematikan enggak? Ya namanya kelindes, siapa yang enggak mematikan, Pak? Kelindes mobil, Pak. Mematikan enggak? Mematikan. Tapi kan enggak ada pikiran sama sekali. Ya, maka ini masuk dalam qatl pembunuhan iya, tapi pembunuhan yang betul-betul khata', salah. Maka ini sebaiknya dimaafkan, tapi keputusan pengadilan gimana nanti ya. Semua harus dilihat bukti-buktinya dan konteksnya harus dipelajari lagi, karena kadang-kadang sebagian penjahat
mengkontekskan seolah-olah nggak ada kesengajaan, tapi ternyata itu semua skenario. Bisa aja itu harus dipelajari lagi oleh hakim. Ya. Adapun yang keempat, ini kan 3 udah nih pembunuhan. Yang keempat, tanpa ada niatan, enggak sama sekali, dan media atau tata cara yang dipakai itu enggak mungkin, enggak berpotensi membunuh, maka ini bukan pembunuhan namanya. Ini aksiden yang tidak dikaitkan dengan pembunuhan, walaupun mati itu orang. Misal, nah, lagi jalan kita, ada orang lagi jantungan, kita nggak tahu dia jantungan. Tiba-tiba kita bersin, kaget, mati. Keluarga yang ngelihat di CCTV, waduh Pak tuh ngebunuh itu Pak. Saya nggak tahu apa-apa beneran, gitu kata orang. Kamu ngapain pakai sihir ya? Enggak, saya nggak tahu, saya cuma bersin asyim. Mungkin kekerasan kali. Nah itu salahnya Pak, kata keluarga korban. Kenapa dia bersin keras-keras? Ya saya nggak tahu Pak. Ya emang udah kayak gitu bersinnya. Kan ini kan saudara kita lagi jantungan. Lah mana saya tahu di jantungan. Maka ini bukan pembunuhan sama sekali. Enggak ada niatan, enggak ada pengetahuan. Dan media atau tata cara yang digunakan itu tidak mungkin, bahkan karena enggak mungkin berpotensi membunuh, atau secara umum tidak ada indikasi berpotensi membunuh. Begitu. Ya. Begitu. Contoh lain, ngajak anak mandi hujan misalnya, atau ngajak anak orang lain mandi hujan, yuk mandi hujan. Ya, mandi hujan kan kesenangan mandi hujan, balik pulang kena flu tuh anak, gara-gara flu itu kemudian mati dia. Ada nggak sengaja itu orang yang ngajak mandi hujan lu biar lu mati? Nggak ada kan? Nggak ada intention. Dan juga mandi hujan umumnya nggak berpotensi mematikan. Enggak berpotensi, insya Allah. Ya, umumnya saya nggak tahu gara-gara hujan mati, nggak tahu. Kecuali kalau misalnya, ayo main hujan yuk, kita tantang petir, gitu. Ternyata benar kesambar petir dua-duanya. Nah ini udah almarhum. Tapi kan namanya petir, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, ada apa dengan keluarganya, apakah ada perseteruan, nah, itu semua. Nah di sini Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Dima yaitu darah punya kehormatan, sehingga enggak boleh terjadi pembunuhan dan penyiksaan dan lainnya. Kemudian amwal, harta muslim itu memiliki kehormatan, dalam artian memiliki keterjagaan yang muslim itu berhak untuk menjaganya dan berhak untuk bertasarruf atau berkelakuan dengan harta tersebut tanpa diintervensi atau diambil oleh pihak lain yang bukan pemiliknya. Maka ini amwal yaitu harta. Apa itu harta? Apa itu harta? Harta adalah ainun mubahatun naf'i bila hajah. Itu harta. Ainun mubahatun naf'i bila haja, itu harta dalam perspektif fikih Hanbali. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ulama Hanbali. Jadi harta adalah suatu benda atau barang atau hal, ain. Ain ini mencakup baik ain yang sifatnya offline atau virtual. Dan benda atau hal ini mubahatun naf'i bila hajah, boleh dimanfaatkan secara mutlak. Harta adalah benda atau hal yang boleh dimanfaatkan secara mutlak. Adapun benda atau hal yang baru boleh dimanfaatkan jika ada hajat saja, jika tidak ada hajat nggak boleh, maka ini bukan termasuk harta. Ya, jadi harta itu berupa benda atau hal. Adapun jasa itu bukan harta. Itu lebih cocok bukan harta. Jasa itu bukan harta. Jasa ngangkut itu bukan harta. Itu adalah skill dan kemampuan, beda. Ya. Dan harta adalah hal. Di sini masuk dalam kebendaan yang konkret secara offline atau hal yang secara virtual. Kekayaan intelektual itu harta. Kekayaan intelektual itu harta.
Uang virtual itu harta. Ya, kemudian imani itu ya harta, isinya harta, cuman virtual. Nah, mubahatun naf' boleh dimanfaatkan. Keluar darinya yang bukan darinya adalah ya muharramun naf', haram dimanfaatkan seperti benda-benda najis atau benda-benda yang memang tidak ada manfaatnya. Benda-benda najis contohnya apa? Misal tinjak kucing, tai kucing misalnya. Enggak boleh dimanfaatkan karena haram, karena najis dia. Ya. Atau benda najis lainnya. Itu haram. Dan juga yang tidak manfaat, tidak ada manfaatnya, maka ini bukan termasuk harta. Nah, contohnya apa? Butiran-butiran debu yang ada di depan rumah antum. Itu bukan harta itu. Antum jual, enggak ada yang mau beli. Ya. Atau debu-debu bekas rumah undur-undur. Undur-undur punya rumah. Debunya antum kumpulin, antum jual debunya. Enggak ada manfaatnya. Ini bukan harta. Walaupun rumahnya milik antum. Atau jualan rayap yang gerogotin kayu rumah antum, dikumpulin, dijual. Ya, orang nanya, "Buat apaan Bang dijual?" Ya nggak tahu, siapa tahu ada orang kebanyakan duit mau beli gitu kan. Maka ini nggak sah diperjualbelikan karena nggak ada manfaatnya. Atau antum ngumpulin kecoa dapur, kumpulin antum jual di pasar, kaget, orang bingung. Ya salam, di pasar ini lebih banyak, ngapain dijual? Maka ini nggak ada manfaatnya. Nah, ini bukan harta. Atau harta yang baru boleh dimanfaatkan ketika ada hajat saja. Kalau nggak ada hajat nggak boleh dimanfaatkan. Maka ini bukan harta. Contohnya anjing. Anjing itu bukan harta. Anjing itu bukan harta. Kalau babi itu bukan harta juga, karena babi itu dia najis dan secara mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Muharramun naf'. Lebih parah daripada anjing. Tapi anjing di sini dalam Islam baru boleh dimanfaatkan ketika hajat, dan hajat untuk memanfaatkan anjing cuma ada 3 konteks. Cuma ada 3 konteks. Apa saja? Yaitu al-harth, jaga ladang, jaga kebun. Boleh. Jaga kebun bukan jaga rumah. Ya, jaga rumah enggak boleh. Jaga rumah itu yang membuat pahala kurang 1 qirat setiap hari. Kemudian al-masyiyah, yaitu mengiring bukan jenazah, mengiring apa? Masyiyah itu mengiring binatang ternak. Maka itu boleh. Mengiring binatang ternak, kan kadang-kadang peternak itu bawa bebeknya atau bawa kambing-kambingnya itu juga sekaligus bawa anjing. Nah, ini boleh. Ya, memelihara anjing untuk ini tapinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lis-sayd. Sayd itu berburu. Kalau memang orang ini pemburu, dia butuh anjing pemburu, maka boleh. Dia berburu dengan bersama anjing itu. Dilatih tapi anjingnya, bukan anjing sembarangan. Dilatih. Sebelum dia lepas anjing itu untuk berburu, baca bismillah. Baca bismillah, entar anjing itu kemudian menggeret atau menyeret binatang buruannya, ya maka itu halal selama sudah dipakai baca bismillah sebelumnya. Di 3 hal itu. Ya, mungkin untuk zaman modern sekarang mungkin bisa hajat yang keempat. Ya, memang tidak ada di hadis, yaitu anjing pelacak karena kebutuhan polisi, maka ini boleh juga. Tapi semua dari ini tetap anjing itu tetap tidak disebut harta. Artinya tidak boleh diperjualbelikan. Apapun, mau helder kek, mau bulldog kek, mau apa, enggak, semuanya bukan sebuah harta. Tidak sah jual beli anjing. Walaupun anjing itu kebutuhan, enggak sah, enggak boleh beli anjing. Kalau dikasih untuk kebutuhan baru bisa. Dihibahkan bisa. Nah, kemudian kalau ada orang yang menggosok atau mencuri anjing, maka ya udah enggak masalah karena itu bukan harta. Gitu. Ada muslim pelihara anjing di rumah. Kemudian ada muslim lainnya membunuh anjing tersebut. Apakah muslim yang punya anjing ini
boleh menuntut. Kalaupun dia menuntut, maka hakim kalau pakai ilmu syar'i fikih itu mengatakan tidak ada tuntutan. Karena anjing ini, walaupun kamu suka dengan anjing ini, itu tidak merupakan harta, sehingga tidak ada ganti rugi. Tapi kalau di negara hukum positif seperti Indonesia, kalau antum melakukan itu ya repot. Karena masih di sini, kalau di sini dianggap sebagai harta, dan biasanya kan anjing yang memilikinya adalah orang Nasrani. Ya, maka itu bisa masuk undang-undang nanti ya. Perbuatan tidak menyenangkan gitu kan, atau hal-hal lain merusak properti orang, karena anjing dianggap properti juga, pemilikan. Tapi dalam Islam yang lebih sahih adalah anjing bukan properti, bukan kepemilikan, bukan. Itu bukan harta. Maka kalau dibunuh, maka enggak ada ganti rugi. Enggak ada ganti rugi. Loh, kalau misalnya dibunuh ada anjing yang ada manfaatnya bagi pemiliknya seperti anjing pemburu. Sama, anjing pemburu tidak disebut harta. Kalau misalnya mati dibunuh sama orang, maka pembunuh anjing tersebut tidak dikenakan sanksi. Apalagi kisos, enggak ada kisos. Bunuh anjing di kisos, enggak ada. Ya. Nah, begitu jemaah. Nah, jadi yang disebut harta adalah yaitu kepemilikan zat, ain, baik offline maupun virtual. Ya. Ataupun kekayaan intelektual. Yang mana itu punya kehormatan dan hak muslim yang tidak boleh diganggu, apalagi dihilangkan oleh muslim lainnya. Nah, ngebajak buku ini berarti kan sebenarnya pembajakan terhadap hak cipta orang lain, karya, hak, dan ini kepemilikan, ini merupakan harta. Ini masuk dalam hadis ini, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Iya. Dan penghasilan dari buku bajakan haram. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli perdagangan dilandaskan atas dasar saling ridho antar kalian. Nah, sekarang kan di marketplace itu banyak buku-buku murah. Ya. Karena mental mahasiswa sekarang subhanallah udah malas baca, dan giliran mau beli buku cari yang bajakan. La haula quwwata billah. Mana berkah ilmunya? Udah malas baca, maunya baca online, cari PDF mungkin. Yang mana PDF tersebut belum tentu diridhoi oleh penerbit untuk dipublish secara PDF. Mungkin ada oknum-oknum yang kemudian scanning paper tersebut menjadi PDF, yang itu belum tentu direstui oleh penerbit aslinya. Ya, akhirnya mental untuk berkorban untuk mendapatkan buku original mulai berkurang. Ditambah di marketplace sekarang juga banyak penerbit independen yang siap untuk membajak buku-buku sesuai request. Subhanallah. Itu kan sebenarnya pemerkosaan hak cipta orang lain. Walaupun hak cipta ini dimiliki oleh orang Nasrani, tetap haram untuk kita ambil. Mereka punya hak di sini. Maka penghasilan dari sini haram. Masuk dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ya, haram. Seperti kehormatan hari kalian ini itu hari Arafah. Di bulan kalian ini bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini adalah negeri Makkah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'. Semua perkara jahiliyah yang berada di bawah dua kakiku. Semua perkara jahiliyah berada di bawah dua kakiku. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata yang maknanya, segala hal dari perkara jahiliyah di bawah dua telapak kaki beliau, artinya digugurkan. Ini isyarat betapa hinanya perkara jahiliyah. Ia letaknya di bawah kaki, bukan di atas kepala. Bukan untuk dituruti perkara jahiliyah itu. Kalimat ini diungkapkan untuk menghinakan sesuatu. Under my foot gitu, artinya di bawah kaki saya.
Itu artinya saya hinakan perkara jahiliyah ini gitu. Seseorang mengatakan fulan tahta qadami, fulan dia itu di bawah telapak kaki saya, atau tahta rijli, di bawah kaki saya dan semacamnya. Itu penghinaan sudah. Jadi segala hal dari perkara jahiliyah digugurkan, diletakkan di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ungkapan keras dalam khitab ini, dalam pernyataan ini, yang mungkin tidak engkau lihat di pernyataan Nabi lainnya karena memang kondisinya menuntut demikian. Segala sesuatu di bawah dua telapak kakinya, maka ucapan ini adalah di antara ucapan yang datang dari para raja. Kalau dari orang biasa kayak kita, biasanya nggak bisa. Undang-undang di bawah telapak kaki saya, wah antum siapa? Gitu kan? Peraturan RT RW di bawah telapak kaki saya, lah antum siapa? Warga biasa, gitu kan? Maka sedangkan Rasulullah SAW sebagaimana telah diketahui, Allah telah memberinya pilihan antara menjadi raja yang juga nabi atau sebagai hamba yang sebagai nabi. Beliau memilih menjadi seorang hamba yang sebagai nabi. Beliau enggak mau jadi raja, enggak mau berposisi seperti raja yang dikhususkan di istana tertentu, enggak mau beliau. Mau jadi orang biasa aja. Walaupun pemimpin, ya presiden, tapi seperti laksana orang biasa. Nah, akan tetapi kondisinya menuntut seperti itu, menuntut seseorang untuk tinggi menghadapi perkara jahiliyah, agar ia menghinakan perkara jahiliyah, menjadikan perkara jahiliyah di bawah telapak tangannya, di bawah telapak kakinya. Kita sekarang ini orang biasa, bukan raja. Kalimat kita gunakan ini di bawah kaki saya, ini kan biasanya raja. Tapi kita warga biasa boleh mengatakan bahwa saya perkara jahiliyah itu di bawah kaki saya. Saking apa? Saking hinanya perkara jahiliyah. Apa sih perkara jahiliyah? Ya banyak. Mabuk-mabukan, ta'assub, fanatisme golongan dan ras. Fanatisme golongan dan ras. Ini jahiliyah juga nih. Diinjak aja. Maksudnya diinjak perbuatan seperti itu layak untuk dihinakan. Kemudian menyembah berhala. Ya, bertabaruk di ngalap berkah di petilasan Kiai fulan, di petilasan orang-orang saleh, di kuburan orang soleh, tabarukan di situ. Ini perkara jahiliyah ini. Ada nggak sekarang? Ya banyak. Ya banyak. Terus apa lagi? Minta celupan batu di air dari ponari. Ini perkara jahiliyah. Kemudian berobat ke yang subur, misalnya. Ke dukun, nggak tahu masih ada apa enggak, nggak tahu itu hamba Allah itu nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi ke dukun misalnya, ini perkara jahiliyah. Menisbatkan tatayur atau bertatayur, yaitu menyatakan, memprediksikan bukan asap, memprediksikan apesnya, apesnya nasib karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ini juga perkara jahiliyah. Menisbatkan hujan kepada bintang tertentu, perkara jahiliyah. Menisbatkan nasib baik atau nasib buruk kepada tanggal tertentu, perkara jahiliyah. Semua ini hendaknya ditaruh di bawah kaki kita. Kita injek-injek semuanya itu. Dan kita tidak mengamalkan semua itu. Ya. Dan mudahnya pertumpahan darah termasuk perkara jahiliyah. Karena orang Arab dahulu itu dikenal beringas mereka ketika menumpahkan darah kabilah lain, ketika mereka tersinggung itu siap menumpahkan darah mereka. Ya. Yang mana itu perkara jahiliyah. Maka tidak ada fanatisme golongan atau ras dalam Islam kecuali kita berfanatik kepada Allah dan Rasulnya dan ajaran yang sahih. Ya, begitu. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, maudhu' di sini semua digugurkan. Wa dima'ul jahiliyati maudhu'. Darah-darah di masa jahiliyah juga digugurkan atau batal. Wa inna awwala damin ad'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin Al-Harith kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Hudzail. Sesungguhnya darah kita yang pertama kali aku gugurkan adalah darahnya anak Rabi'ah bin Harith. Ya, anak dari Rabi'ah yang disusui di Bani Sa'ad lalu terbunuh oleh Hudzail. Kemudian juga masalah riba. Kata Nabi SAW,
Wa ribal jahiliyati maudhu'. Riba jahiliyah dibatalkan. Wa awwalu riban ad'u min ribana ribal Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu maudhu'un kulluh. Riba di tengah-tengah kita yang pertama kali akan aku gugurkan adalah ribanya pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Itu semua digugurkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam menta'liq kitab Iqtida', ini adalah di antara keadilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Riba pertama yang beliau gugurkan adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi SAW punya kuasa atas pamannya karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla dan juga utusan Allah kepada kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Oleh karena itu beliau menjadikan dirinya sebagai wali atas pamannya, sehingga beliau berkata, riba pertama yang akan aku gugurkan dari riba kita adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu digugurkan semuanya. Dalam hal ini terdapat dalil bahwa tidak boleh menerima riba sama sekali, meskipun akadnya berlangsung pada zaman di mana riba belum diharamkan ketika itu. Tetapi jangan terima uang riba sama sekali. Ya. Atau meskipun itu dilangsungkan karena atas dasar kebodohan, enggak tahu kalau itu riba, tetap itu menjadi hukumnya haram, bukan berarti boleh begitu saja. Yang jelas, waktu sebelum itu riba belum diharamkan. Ketika haji wada ini berriba belum sampai diharamkan. Ya, yang kemudian enggak lama kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat pengharaman riba. Dan jadilah riba jelas sudah diharamkan setelahnya. Akan tapi kalau ada orang tidak tahu bahwa riba itu haram, lalu ia bertransaksi dengan riba, kita katakan kepadanya, menurut beliau, tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu pun dari riba meskipun engkau tidak tahu. Kalau engkau tidak tahu bahwa itu adalah haram, itu pun menjadi haram atasmu. Nabi SAW menggugurkan riba yang diberlangsungkan di masa jahiliyah. Akan tetapi kalau misalnya pihak yang memberi riba dan mengambilnya tahu hukum riba, di mana orang yang memberi riba maksudnya semisal untuk membangun pabrik dan semisalnya, sedangkan orang yang mengambil riba ingin harta yang bertambah, dan terjadilah hal tersebut, kemudian keduanya berhukum kepada kita, lalu apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita mengatakan engkau sekarang memberikan riba dengan ridhamu, berikanlah itu padanya? Ataukah kita mengharamkan pihak satunya untuk mengambil riba dari orang yang hendak memberikan riba tersebut, dan kita taruh riba tersebut di baitul mal? Yang kedua itu jawabannya. Taib, di sini begini ikhwan, wallahu alam, riba tetap tidak boleh. Ya, pada asalnya ketika seseorang menjalani transaksi riba dan dia walaupun dia tidak tahu, maka hukum tetap hukum, enggak boleh. Hanya saja wallahu alam, ketidaktahuan seseorang ya akan jenis riba, kejahilan dia, maka itu tidak menjadikan ketika dia insaf dan sadar akan riba, maka harta-harta lampau dari ribanya itu kemudian semuanya harus dihilangkan, enggak. Ana kasih contoh, kalau seseorang transaksi ya atau jual beli hal yang haram atau transaksi ribawi yang dia enggak tahu itu haram, dia enggak tahu itu riba, maka suatu ketika dia belajar dan tahu bahwa itu haram atau itu riba, maka hasil dari penghasilan yang lampau yang dari ketidaktahuan dia, maka itu boleh tetap dia nikmati. Begitu. Misal, karena pergaulan dan juga lingkungan serta keluarga, dia enggak tahu kalau musik itu haram. Dan dia punya hobi itu musik, dan kemudian membuka toko alat musik, dan itu haram. Tapi dia enggak tahu. Dia mengira, karena dia juga melihat bahwasanya banyak kok ustadz-ustadz menghalalkan, banyak kok dai-dai malah gambusan gitu kan. Gambusan tuh musik Arab, Pak. Nah, itu musik. Jadi menurut dia ya enggak apa-apa lah, apalagi ada musik religius itu kan meningkatkan ketakwaan, maka ini salah paham gitu kan. Maka setelah bertahun-tahun itu dagang seperti itu ya haram. Dosa, ya dosa. Kemudian ketika dia tahu ada ceramah yang menyatakan ini haram, awalnya berontak. Namun lama-lama dia lihat dalil-dalilnya, loh ini benar ini. Akhirnya dia mulai taubat. Namun dari usaha instrumen musik itu
ya dia udah beli rumah darinya. Pertanyaannya, apakah dia harus segera memiskinkan diri dan kemudian menjual rumah hasil dari harta haramnya itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Karena harta haram itu ada beberapa macam, jemaah. Ya, ada beberapa macam. Ya. Ada beberapa macam. Yang pertama, harta haram disebabkan transaksi yang haram. Disebabkan transaksi yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, harta haram disebabkan harta haram berupa hak orang lain. Berupa hak orang lain. Nah, berupa hak orang lain. Anak ulang di sini, ulang. Yang pertama, harta haram berasal dari transaksi yang diharamkan, seperti riba, seperti judi, ya, itu, ya, atau gharar, jual beli spekulatif, ya, ya seperti judi juga, gitu. Gaple, hasil gaple, dan misalnya, ya judi juga. Ini yang pertama. Yang kedua, harta haram karena itu hak orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta haram karena kezaliman. Ini semua rincinya ada nih. Yang pertama tadi, harta haram disebabkan apa? Transaksi yang diharamkan, akad yang diharamkan, seperti akad riba, jual beli gharar, ya, perjudian. Ini ada rincian. Hukum pertama, jika dia memang tidak tahu hukumnya itu haram, maka setelah dia tahu itu haram, dia tetap boleh menggunakan penghasilan itu. Paham, Pak? Jika dia bertransaksi haram itu belum tahu hukumnya, nggak tahu hukumnya, maka ketika dia tahu hukumnya, maka hasil harta itu dari akad yang haram itu boleh dimanfaatkan, nggak masalah, nggak harus dimiskinkan dia. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, setelah dia mengetahui bahwa saya itu transaksi haram, karena habis itu kan nggak boleh dia melakukan itu, tapi dia masih melakukan itu, maka penghasilannya haram, nggak boleh dia ambil. Anak kasih contoh. Tadi dia beli atau jual beli alat musik, instrumen musik, dan itu haram. Dia punya tokonya, bahkan buka beberapa cabang outlet, subhanallah. Dia menghasilkan uang yang banyak dari situ. Oke? Dan dia nggak tahu hukum musik itu haram, nggak tahu, karena orang awam, pengajian belum banyak, dan dia udah membeli rumah bahkan dari situ, mobil, motor buat anak-anaknya, subhanallah. Suatu ketika dia hijrah, dia taubat karena dia akhirnya tahu bahwa ini semua adalah perbuatan haram. Pengen taubat nih, ya. Maka apakah rumah, motor, mobil yang tadi dibeli itu apakah haram? Enggak, boleh dimanfaatkan. Oke? Paham di sini, Pak, ya? Namun kalau dia setelah itu masih aja buka toko musik itu, halal enggak? Haram. Lah terus ini gimana ya? Ini kan barang-barang ini kalau misalnya saya jual balik modal, nah gimana tuh? Ya, kalau dijual haram, tapi ini sisanya masih banyak. Nah itu resikonya di situ. Tapi yang udah berlalu itu dimaafkan, gitu loh, Pak. Itu kalau akadnya akad apa? Yang haram, seperti jual beli alat musik, kerja di lembaga keuangan ribawi, tapi nggak tahu itu hukumnya. Kalau udah tahu hukumnya haram. Ya begitu. Ya maksudnya haram di sini udah nggak boleh, nggak ada pemaafan lagi kalau udah tahu hukumnya. Ya.
Kemudian harta haram versi kedua, yaitu harta haram karena itu hak orang lain. Karena itu hak orang lain. Ya. Seperti apa? Menjual barang yang bukan milik dia. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah. Taib, tadi kita ringkas saja. Jadi harta yang haram itu ada dua macam, kita ringkas dua aja. Pertama, harta haram disebabkan pendapatan dari akad atau transaksi yang diharamkan. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, belum mengetahui hukumnya. Maka kalau belum mengetahui hukumnya, setelah dia mengetahui, maka harta tersebut tetap boleh dimanfaatkan. Adapun keadaan kedua, setelah dia mengetahui hukumnya, maka dia nggak boleh mengulanginya lagi. Berarti belum taubat dong kalau gitu. Kalau dia mengulangi lagi, maka harta hasilnya itu haram, dan bekas atau sisa dari harta lamanya itu juga bisa jangan-jangan jadi diharamkan juga gitu loh. Itu yang pertama, seperti transaksi ribawi, beberapa rincian judi yang memang umumnya orang tuh nggak tahu kayak itu judi, gitu loh. Seperti lotre atau apa sih gitu yang di warung-warung itu milih-milih nomor, ya. Cabut ini 5.000, cabut ini 5.000, nanti kadang dapat apa, kadang nggak dapat. Ini kan judi. Tapi kalau orang warung tahu nggak kalau itu judi? Mereka nganggap nggak, ini nggak tahu kalau itu judi. Itu judi padahal penghasilan dari uang ini haram. Nah, selama nggak tahu, maka hukum fikihnya adalah ya dia masih nggak apa-apa untuk memanfaatkan itu. Tapi orang yang punya ilmu itu kasih tahu ini haram. Punya ilmu dan sempat untuk memberitahu ini haram. Setelah diberitahu ini haram, dia paham kalau ini haram, maka penghasilan dari yang judi ini yang dulu itu dimaafkan. Tapi setelah itu dia harus cabut itu. Kalau dia tetap masang, enggak mencabutnya, maka penghasilan dari ini haram untuk kedepannya, dan bisa juga diharamkan juga untuk yang sebelumnya juga gitu loh. Karena pembangkangan dia dan enggak mau nurut gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya harta haram disebabkan penghasilan dari akad-akad yang tidak dihalalkan. Kemudian yang kedua, harta haram disebabkan hak orang lain atau kezaliman. Kalau yang ini enggak pernah halal. Enggak pernah halal. Ya. Seperti apa contohnya? Ngambil uang suap. Ya. Ngambil uang suap. Ya. Karena orang yang menyuap ini darurat, dia harus mau nggak mau harus suap. Kalau nggak suap saya nggak dapat hak. Paham nggak di sini? Jadi ada riswah. Riswah itu penyuapan. Yang disuap itu selalu haram. Selalu tidak benar. Tapi yang menyuap itu konteksnya berbeda-beda. Sebagian penyuap itu memang diawali dengan pengen menyuap, padahal tanpa suap dia bisa, gitu loh. Tapi memang dia pengen nyuap untuk mencapai tujuan, padahal bukan hak dia. Kalau ini semuanya haram. Adapun yang menyuap karena atau menyogok karena apa? Karena kalau enggak dengan cara itu dia enggak mendapatkan hak dia, maka ini kondisi darurat. Nah, kondisi darurat. Berarti zalim gak ini? Zalim. Siapa yang zalim? Pihak yang disuap. Karena pihak yang disuap ini gak bakal melicinkan hak orang lain kecuali kalau dia dapat suapan. Gitu ya. Nah, ini kira-kira masuk ke dalam pendapatan yang pertama atau pendapatan haram? Ini masuk pendapatan yang pendapat pertama yang haram atau pendapatan yang zalim? Ini masuk yang zalim.
maka ini selamanya nggak pernah halal. Nggak pernah halal. Ya. Misalnya dia punya jabatan dan orang-orang yang pakai jasa ini, padahal dia nggak usah ada suap, nggak bakal dilancarin urusannya kecuali harus japrem ke dia. Nah, orang-orang nggak bakal dapat hak ini kecuali japrem ke dia. Maka dia dapat banyak uang dari situ. Orang-orang jadi terpaksa, mau nggak mau dia harus ini. Ya, maka ini haram, selamanya haram. Walaupun dia nggak tahu hukumnya itu haram, walaupun nggak tahu hukumnya, karena ini berkaitan kezaliman terhadap orang-orang yang menuntut haknya ini. Itu diantara itu termasuk risuah yang seperti itu termasuk, ya. Atau ghasab, ya, yaitu mencuri tanah, mengubah akte tanah dari segi diameternya, ditambah atau dikurangi. Nah, itu semua kezaliman. Ya. Mencuri, korupsi, merampok, merampas, membegal dan seterusnya, ini semua full haram. Karena apa? Umumnya kayak gini, semua orang tahu ini haram gitu loh. Coba, ada orang jamret, ketangkap, kamu tahu nggak hukum jamret? Maaf om, saya nggak tahu hukum jamret. Nggak mungkin. Antum lulusan mana? Kok nggak tahu hukum jamret? Saya kira halal om. Ya salam. Ya, gerombolan si berat aja tahu kok kalau nyuri itu haram. Edi Tansil aja tahu kalau misalnya merampok itu haram. Makanya nggak kelihatan orangnya di mana. Karena tahu itu haram. Tapi kan kok akad-akad kayak akad riba, akad gharar, kan nggak semua orang tahu pak. Orang kadang-kadang kena subhatnya aja nggak ngerti. Tapi kalau kezaliman orang rata-rata tahu. Ada nggak misalnya patok tanah digeser buat dia supaya dia? Ada nggak orang bilang itu halal? Nggak ada yang bilang itu halal. Dia juga ya pelakunya juga tahu kok itu haram. Gitu. Kemudian membuat masjid di tanah perusahaan atas nama warga dan agama. Kemudian membangun masjid, mencari donasi, bangun masjid, dipatok itu tanah, diambil itu tanah, dirampas. Ini namanya masjid yang di tanah maghsubah, yaitu di tanah yang dicuri oleh orang-orang ini. Kemudian DKM-nya mendapatkan benefit dari kencelengan atau tromol Jumatan di situ. Ya. Dan mendapat benefit dari itu semua. Itu halal atau haram? Haram. Bahkan sampai sebagian ulama Syafi'iyah terutama itu menyatakan bahwa salat di atas tanah yang dighasab atau tanah curian itu tidak sah. Dari salat di atas tanah masjid yang hasil rampas, ghasab, paksa itu tidak sah. Walaupun yang lebih sahih adalah tetap sah. Tetap sah. Ya, lebih sahih tetap sah. Tapi ini sebagian ulama mengatakan tidak sah saking jeleknya perbuatan itu, sehingga bisa berefek pada salatnya. Itu menurut sebagian ulama. Begitu. Nah, sekarang coba kita ini. Jadi juru parkir atau hantu minimarket. Juru parkir. Tiba-tiba nyaplok lahan parkir minimarket. Dan mendapatkan benefit banyak dari situ. Satu motor 1.000 atau 2.000, mobil kadang-kadang 5.000 ngasih. Subhanallah. Banyak itu recehan tuh di tangan. Kalau antum tanya minimarket kepada kasir-kasirnya, apakah para hantu-hantu depan Indomaret ini apakah mereka kerjasama sama minimarket dan bagi hasil? Enggak. Mereka pakai ormas dan mereka warga setempat. Pertanyaannya ini apa nih? Halal atau haram? Nah itu. Bagi mereka pasti halal. Karena mereka nggak peduli dengan haram, bagi mereka halal. Karena kejahilan juga memang. Tapi bagi yang tahu ilmunya, tahu hak, ini adalah kezaliman sebenarnya Pak. Kezaliman. Karena menggunakan lahan yang bukan miliknya untuk mendapatkan benefit untuk dirinya. Dan ini zalim. Halal atau haram? Haram. Kalau kita katakan subhat ya haram.
Tapi karena keawaman dan malasnya orang menuntut ilmu, sehingga bagi mereka ini wajar. Apalagi dengan backingan ormas. Saya ini warga sini asli. Kemudian pakai songkok merah misalnya. Anda juga warga Betawi juga. Dan Anda sangat tidak suka dengan kelakuan seperti ini. Bukan hanya di Jakarta. Di seluruh pulau. Mental-mental orang lokal yang mungkin gabut dan cari kerjaan, tapi dengan cara instan seperti ini, seandainya bagi hasil sama pihak money market, mungkin itu bisa menjadi suatu akad yang baik gitu loh. Tapi kan kenyataannya gitu enggak? Enggak. Japrem untuk uang keamanan, toko-toko ditarik. Premanisme ini, pungli. Apakah mereka menjaga keamanan? Enggak juga. Mereka bikin rusuh juga nanti pada ujungnya. Subhanallah. Lihat bagaimana ketidakjelasan akad transaksi mereka, yaitu kezaliman. Harta hasil zalim tidak pernah berkah. Yang mana kalau taubat, maka harta zalim itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus itu. Nah sekarang kalau udah pungli kayak gini, pemiliknya udah kemana tahu. Itu yang repot. Harus taubat itu orang-orang yang nggak benar hartanya, menzalimi orang lain. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya sampai kita kadang-kadang nganterin orang, terus kita nungguin motor kita di parkiran, itu aja nggak enak, karena diliatin sama tukang parkir. Dia ngeliatin kita waspada juga, karena nggak enak, kita nggak mau bayar, tapi dia tetap priwitin. Subhanallah. Kadang priwitan itu udah kayak sangkakala, rasanya nyebelin, katanya kayak udah mau kiamat kayak gimana gitu. Kita nggak ada salah apa-apa kayak bersalah. Ya subhanallah. Ya. Taib, mungkin cukup sekian karena sudah masuk waktu Isya dan juga sudah masuk waktu Iqamah. Jazakumullah khair jaza atas karya antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.